Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Yuk ikutin program Cipenjo Nu Ngabudaya. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share. Yuk. Belum. Kalau bahasa ular, ya, ular kalau mau nyelungsungi, ya, nyelungsungi itu apa bahasa Indonesia? Ganti kulit, dia berpuasa. Ya. Terus dia makannya tidak setiap hari, walaupun dia sudah disiapkan, misalkan ayam kampung di situ sudah disiapkan, tidak, kalau belum waktunya makan ya tidak dimakan, walaupun ada di dalam satu ruangan atau apa gitu. Ini. Tapi setelah nyelungsungi, bagaimana ular? Masih tetap tabiatnya, masih namanya juga masih ular. Tabiatnya ya masih seperti ular. Berbeda dengan ulat. Ulat ketika dia mau berubah, maka dia berpuasa. Ketika berpuasa, ya, waktu dari ulat apapun dia makan, iya enggak? Ya. Apapun dia makan. Tetapi ketika dia berpuasa, maka dia akan menjadi kepompong. Ya. Kepompong kan, betul ya? Betul. Kepompong, berpuasa. Setelah jadi kepompong, jadilah kupu-kupu. Nah, ketika sudah menjadi kupu-kupu, tabiatnya sudah berubah. Waktu jadi ulat apapun dimakan. Ya. Tapi ketika jadi kupu-kupu, malah dia membantu terjadinya apa? Penyerbukan. Itu, jadi tidak asal makan. Inilah puasanya, bedanya puasanya ular dengan puasanya ular. Jadi kalau ular walaupun berpuasa ya tetap kayak gitu. Cuman ganti kulit, ya. Ganti casing. Ganti casing. Tapi kalau ulat itu bisa berubah menjadi indah. Coba kalau kita lihat kupu-kupu, ya. Ada kupu-kupu di rumah kita, pasti kita udah husnudzon. Kayaknya mau ada tamu nih. Jangan-jangan tadi sebelum kita datang ke sini, di sini ada kupu-kupu, Pak. Iya kan? Nah, ini puasa ya. Jadi luar biasa. Jadi puasa ini memang ya Allah desain luar biasa ya, ibadah sirriyah ya. Ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Nggak bisa orang yang ibadah puasa terus biar dikira paling ikhlas terus banyak berludah gitu. Biar dikira paling ikhlas. Puasa beneran. Iya. Pura-pura lemes padahal tadi habis makan di kamar misalkan ya. Jadi puasa ini tidak bisa dipamerkan, ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Dan tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Misalkan ya, kita puasa biar cepet, jamnya diputar. Ya, berbeda kalau ibadah yang lain. Ibadah yang lain kayak sholat tarawih bisa 6 menit bisa. Sok kuat dilambat-lambatin. Iya, bisa. Bisa ada unsur rianya ada. Apalagi haji. Ya. Yang naik haji satu orang, yang nganter satu kampung, ya kan? Iya, di situ ada pasti ada unsur riaknya ada. Tapi puasa tidak bisa mau dipamerkan apanya. Ini di sini ada ininya, ada alasannya. Jadi puasa ini tidak bisa untuk nanti sebagai alamat kita menyembah berhala, itu tidak bisa dengan puasa. Ya, tapi dengan sujud, dengan begini saja, dengan sujud menganggukkan kepala itu sudah dia dikatakan menyembah berhala. Puasa tidak bisa dipakai untuk itu. Inilah kehebatan daripada puasa. Cuman keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad adalah puasanya lebih ringan, ya. Jadi awal-awal puasa itu sahabat juga pada pagi-paginya pada bisik-bisik, saya itu puasa semalam nggak kuat,
saya colek istri saya gitu. Ada yang bisik-bisik lagi, iya saya juga cium istri saya. Dia tidak tidak langsung ngomong ke Nabi ya. Maka dia tanya ke istri Nabi ya, Siti Sauda, tanya, bagaimana Nabi kalau puasa, pernah nyium nggak? Jangan tanya saya, kalau saya udah tua. Coba tanya Siti Aisyah sana, Sayyidah Aisyah yang masih muda. Maka Sayyidah Aisyah jawab, gimana Nabi kalau waktu puasa nyium istrinya? Ini riwayat dari Siti Aisyah ya, akhirnya ya, keluarlah hadis ini hadis ya. Jadi Nabi dalam keadaan puasa beliau menciumku padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Dari sinilah keluar hukum bahwa mencium istri ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Tapi ya kalau ada syahwat ya, misalkan pengantin baru ya mungkin lain ya. Minimal ya khilaful aula ya. Khilaful aula. Ya lebih khilaful aula itu mendekati makruh. Nah ini berpuasa. Nah, jadi seperti itu. Alalladzina min qablikum, endingnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau kata Ustaz Arif itu la'alla itu adalah saudaranya inna adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Karena ini khobarnya rupa jumlah ya tadi tidak bisa dirafa'kan. Jumlah kan, khobarnya jumlah tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi la'alla itu punya dua faidah ya. Yang pertama adalah litamani, yang kedua adalah litaraji. Kalau litamani adalah mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya Ustadz Farudin mengharap ingin jadi anak umur 5 tahun gitu. Ini sudah tidak mungkin terjadi. Kalau taroji sebaliknya kemungkinan terjadi ya. Tetapi karena ini al-qailnya adalah Allah, maka pasti akan menjadi orang yang bertakwa jika puasanya itu sesuai yang diharapkan. Artinya apa? Di sana tadi nanti tidak ada rofas ya, tidak ada ya kadzib ya, tidak ada bohong, tidak ada ucapan-ucapan yang ya rofas ya, yang jember, yang jelek. Itu insya Allah yang akan nanti endingnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, arti daripada la'allakum tattaqun itu apa? Maknahu la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya berlindung ya. Takwa itu berlindung ya. Berlindung annaro dari neraka bisomi dengan sebab puasa. Kok bisa berlindung dari neraka sebab puasa? Karena fa inna saumahu, sesungguhnya puasa ini ya, puasanya orang yang sedang berpuasa itu sababun, menjadi sabab lihufronid dzunubi, yaitu untuk diampuninya dosa-dosa. Di mana dosa itu al-mujibati, yang bisa mendatangkan ya kan, yang bisa mendatangkan atau mewajibkan linari kepada neraka ya. Orang masuk neraka itu kan karena dosa ya. Andai kata dia sejak lahir ya, sampai meninggal tidak punya dosa, maka surga. Nah, makanya ada disyariatkannya adalah puasa ini untuk sabab supaya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang lain kan fa'atani ya, atin fa'akhbaroni ya, bahwa umatku kelak akan masuk surga semua. Wa in zana wa in saroko ya, semuanya akan masuk surga umatnya Kanjeng Nabi, walaupun dia melakukan zina atau maling asal dia tidak la yusyraku billah, tidak syirik kepada Allah. Tapi juga hati-hati nih, hadis ini disampaikan kepada orang awam, bukan berarti
Kayak kita melegalkan zina, tidak. Ya, tidak. Artinya ketika melakukan zina sudah, misalkan sudah terlanjur melakukan zina, ya itu ya alternatifnya adalah dengan bertaubat. Kita pernah lihat, kita pernah dengar cerita ya yang di kitab Ratun Nasin, ada orang yang membunuh berapa itu 99 ya, orang. Ketika datang di kiai, ya, tidak bisa, itu berat sudah. Ya, akhirnya kiai itu dibunuh sekalian jadi 100 ya. Tanggung jadi 100. Akhirnya datang ke kiai yang kedua, ya boleh ya adik, walaupun dosamu banyak, kalau kamu bertobat insya Allah bisa. Jadi kembali pada puasa ini adalah menjadi sabab diampuninya dosa-dosa, di mana dosa ini yang mewajibkan atau yang mendatangkan ya, kita bisa masuk neraka ya, maka dibersihkanlah ini melalui dengan yang namanya puasa. Ini landasan hukum yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Landasan hukum yang kedua adalah berdasarkan hadis ya. Wafis Sahihaini, dalam hadis Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin, yaitu Islam itu dibangun atas 5 ya, 5 perkara. Yang pertama, ala an ta'budallaha wa takfura bimadunahu, yaitu engkau menyembah Allah dan harus mengingkari selain Allah. Ya. Kalau masih beriman dengan selain Allah, ya berarti ini masih syirik ya. Artinya belum Islam ya, masih syirik ya. Wa iqamis sholati. Jadi ini kalau pembahasan sufi ini banyak berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Kita akan tenang hatinya kalau punya ATM. Bisa juga itu ATM sebagai berhala baru, ya kan? Tawakal, saya nggak bawa duit, tapi ATM-nya diisinya ya sama aja. Ya, bukan tawakal Allah. Ya. Itu hanya sarana, kalau sarannya beda. Sarana. Ya. Yang kedua, iqamis shalah, ya, yaitu mendirikan sholat. Wa itaiz zakati, membayar zakat. Wa hijjil baiti, yaitu haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, yaitu puasa bulan Ramadan. Di hadisnya ini tidak urut ya. Jadi oleh ulama fikih ini diurutkan bahwa rukun Islam puasa itu menempati daripada yang keempat atau ketiga? Keempat, sholat, Ayo. zakat, puasa. Puasa 4. Puasa keempat. Ya. Jadi ini sudah diurutkan. Gimana kalau menurut orang itu, Al-Quran hadis? Kalau menurut ulama yang ini ya, itu harusnya puasa itu nomor 3. Zakat, puasa. Harusnya puasa dulu. Iya, puasa untuk zakat ya. Zakat, sholat. Kan belum puasa maka udah zakat. Zakatnya ada 2 ya, zakat mal dan zakat. Karena kalau puasa ini ya, kalau kita runtutkan ya, dari pertama syahadat ya, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu ada urutannya ya. Kalau syahadat ini kan cukup dengan ucapan ya, artinya tidak memerlukan materi ya kan. Perlu materi nggak kalau orang mau syahadat ya. Asal ada orang mau masuk Islam, ya udah syahadat langsung, jangan nanti nunggu kiainya pulang dari sawah ya, nggak usah, langsung suruh baca. Adapun secara formalnya nanti baru dibikinin acara, mungkin mengundang ya
warga-warga yang lain. Yang kedua adalah sholat. Sholat juga sama, asalnya kuat ya bisa mengerjakan sholat ya, tanpa adanya materi yang berlebih artinya orang miskin, orang kaya itu bisa mengerjakan sholat. Orang sibuk, orang nganggur ya bisa mengerjakan sholat. Yang ketiga itu adalah harusnya puasa. Puasa juga tidak membutuhkan materi puasa. Jadi ulama pun ada satu ikhtilaf ya, ada perbedaan. Ada yang mencantumkan bahwa puasa ini ada di urutan yang ketiga. Ini alasannya dan dilihat dari ini. Puasa itu orang miskin ya bisa, orang kaya bisa. Tapi kadang orang kaya yang jarang kuat ya, karena sudah terbiasa makan enak ya. Ini puasa. Yang keempat, zakat. Nah, zakat ini berhubungan dengan harta ya. Bahkan kalau kita misalkan sudah masuk satu Syawal ya, kita tidak ada yang lebih dari yang kita makan, itu tidak wajib mengeluarkan zakat, malah mendapatkan zakat, mustahik. Apalagi yang kelima, haji. Nah, maka haji ini bagi yang mampu, karena berkenaan dengan keamanan, baik keamanan negara yang kita tuju, keamanan ada yang di sini, terus perjalanannya juga harus aman, semuanya harus aman, yang ditinggalkan juga aman ya, dari maisahnya ya, itu juga harus aman. Ini tentang kewajiban, itu dalam arti wajibnya puasa itu landasan hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani, fasal yang kedua, fi fadhailihi, menerangkan tentang fadilah, keutamaan berpuasa. Lisaumi fawaidu, bahwa di dalam puasa itu banyak faidah. Yang pertama adalah raf'ud darajat, yaitu dengan puasa kita diangkat derajatnya. Derajatnya apa? Derajat orang yang bertakwa. Ya, karena watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, karena bekal yang paling bagus itu adalah takwa, tidak ada yang lain. Wa takfirul khati'at, yaitu yang kedua adalah bisa melebur daripada ya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ya. Kita sebagai manusia kan katanya mahalul khata' wan nisyan. Nah, ini dengan berpuasa. Wa kasrus syahawati, dan bisa ya mengurangi ya, mengurangi syahwat. Jadi dalam hidup kita ini, ketika masih di dunia, kita hidup itu berdampingan dengan musuh Allah yang tidak bisa kita lihat. Iya enggak? Iya. Ada setan, itu kita masih bareng sama setan itu di dunia ini. Maka Allah mensyariatkan adanya puasa. Ini biar apa? Kita butuh yang namanya untuk penahan hawa nafsu ini. Kalau orang lagi puasa itu pasti syahwatnya, baik syahwat mau berantem atau yang lain, itu pasti akan terkurangi. Ya, ini dengan berpuasa. Wa taksirus shadaqati, dan di dalam puasa ini banyak yang memperbanyak sedekah. Ya. Lebih gampang mengajak orang bersedekah ketika bulan puasa. Ini momen. Wa tawfirut taati, dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Sebelum puasa biasanya orang tuh masih semaunya sendiri kan. Semuanya sendiri, tapi ketika
datang bulan puasa, ya itu banyak orang-orang yang ya sudah terlihat itu sudah Islami, ya itu menandakan ketaatannya bertambah, ini menyempurnakan daripada ketaatan. Wa syukru alimil khafiyati, dan syukur kepada zat yang maha melihat sesuatu yang gaib, ya. Mungkin kita mau berencana sesuatu yang tidak baik, nah ini kan itu Allah sudah mengetahui, tapi dengan berpuasa kita tidak ada lintasan untuk berbuat maksiat misalkan, itu adalah faedah daripada berpuasa. Seterusnya adalah wal inzijaru, yaitu mencegah an khawatiril ma'asi wal mukhalafati. Jadi tadi mencegah dari sesuatu, ya, kita ada terbesit mau melaksanakan atau mau melakukan maksiat. Nah, jadi dengan berpuasa akhirnya kita terbebas atau terbersihkan daripada khawatir, ya, terbesit dalam diri kita mau berbuat maksiat, akhirnya tidak jadi. Ini karena faidah daripada puasa. Adapun secara rinci, ya, secara rinci daripada pengertian raf'ud darajat nanti insya Allah kalau kita ada waktu kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat wal afiat. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya